Pernah nggak sih kamu ngebayangin nama-nama nabi besar yang selalu kamu sebut dalam doa, kayak Musa, Yesus, atau Muhammad, itu ternyata cuma sekadar wajah publik dari sebuah operasi kosmik yang jauh lebih besar? Wah, itu premis pembuka yang lumayan berat ya. Tapi emang benar, klaim itu langsung ngeruntuhin cara kita ngebaca sejarah peradaban dan agama selama ini. Iya kan? Coba deh kamu pikirin sebentar. Kita tuh selalu diajarin sebuah hierarki yang rapih, kayak piramida gitu. Para nabi ada di puncak absolut, terus kita manusia biasa ada di bawahnya. Bener, tatanan konvensionalnya emang selalu gitu. Tapi gimana kalau ternyata ada sosok-sosok rahasia di balik layar sejarah yang sebenarnya punya kedudukan spiritual yang jauh lebih tinggi dan berkuasa daripada para nabi utama itu sendiri? Nah, disitulah kita diajak masuk ke dalam sebuah lanskap teologi gnostik dan esoterik yang super kompleks. Di materi yang bakal kita bahas hari ini, nggak ada satu peristiwa pun yang kebetulan. Iya, kayak setiap tokoh sejarah tuh mainin peran spesifik dalam sebuah teater raksasa gitu ya. Makanya, di eksplorasi mendalam kita kali ini, kita bakal ngebongkar tatanan tersebut. Betul banget. Kita bakal nyelam ke dalam sebuah kerangka berpikir dari materi presentasi yang cukup provokatif ini. Ingat ya, kita di sini cuma membedah sumbernya aja. Tepat. Kita murni cuma ngebedah argumen dari sumber aslinya. Jadi buat kamu yang lagi dengerin, lepaskan sejenak ekspektasi konvensionalmu. Kita bakal ngelihat gimana alam semesta spiritual ini beroperasi. Dan kita bakal nguji bukti-bukti historis yang mereka ajuin. Terutama klaim soal tokoh kayak Ali bin Abi Thalib yang diposisikan lebih besar dari para nabi. Oke, mari kita mulai dari fondasi yang paling dasar nih. Sebelum kita bahas tokoh-tokohnya, kita kan harus tahu dulu aturan main alam semestanya. Apa sih sebenarnya tujuan manusia diciptain menurut konsep ini? Pemahaman umumnya kan manusia diciptain cuma buat nyembah Tuhan. Selesai sampai di situ. Iya, doktrin standar biasanya mentok di situ. Tapi dalam realitas sumber yang kita bedah ini, makna sebenarnya dari ibadah itu bukan penyembahan buta, melainkan untuk mengenal, membangun sebuah pemahaman dan hubungan. Oke, pengenalan ya. Terus masalahnya di mana? Masalah terbesarnya ada di kapasitas. Tuhan itu kan entitas yang tak terbatas, nggak punya awal dan akhir. Nah, sedangkan manusia tuh sangat amat terbatas. Bener juga. Entitas yang tak terbatas itu nggak mungkin bisa dipahamin secara langsung sama sesuatu yang super terbatas. Ah, kebayang sih aku. Ibaratnya nih ya, seekor semut itu nggak bakal pernah bisa memahami konsep internet, kan? Nah, persis. Ya karena kapasitas otak semut emang nggak dirancang buat nangkep sinyal wifi gitu loh. Analogi semut tuh pas banget. Sesuatu tuh cuma bisa dipahamin lewat medium yang setara. Ayam cuma bisa ngerespon bahasa ayam. Manusia cuma bisa nerima pelajaran yang kompleks dari sesama manusia. Berarti karena ada jurang yang tak terhingga antara pencipta dan ciptaan ini, harus ada jembatannya ya? Betul. Tuhan harus mewujudkan atau memanifestasikan dirinya melalui sosok manusia supaya realitasnya tuh bisa dikenalin sama manusia lain. Bentar-bentar, kalau ngomongin manifestasi lewat manusia, berarti ini bukan konsep inkarnasi di mana Tuhan turun jadi darah dan daging secara harfiah ya? Oh bukan, beda banget. Menurut sumber ini, Tuhan itu memanifestasikan cahaya dan realitasnya melalui manusia-manusia pilihan. Melalui ya, bukan menjadi. Iya, persis. Dan manifestasi ini tuh nggak tunggal. Ada 3 tingkatan hierarki yang sangat spesifik soal gimana energi ilahi ini disalurin ke dunia manusia. 3 lapis penampakan ini ya yang jadi kunci semua sejarah agama menurut teksnya. Benar. Coba kita bedah satu-satu ya. Tingkatan pertama dan yang paling tinggi itu disebut makna. Artinya makna atau esensi. Esensi absolut gitu ya? Iya, ini tuh kehadiran Tuhan yang paling pekat. Realitas absolut yang memancar dalam diri seorang manusia. Terus, tingkatan kedua di bawahnya itu ism, yang artinya nama. Nama. Berarti ini manifestasi tingkat menengah. Tepat. Dan yang ketiga, yang paling bawah, itu bab, yang berarti pintu. Ini tuh fungsinya sebagai corong atau perantara pertama yang manggil manusia menuju Tuhan. Wah, kalau kita pakai ilmu fisika sedikit nih, obrolan ini ngingetin aku sama sistem distribusi listrik. Gimana tuh maksudnya? Gini, berarti Tuhan itu kan ibarat pusat pembangkit listrik bertegangan jutaan volt, energinya murni, tak terbatas, tapi kalau kamu sentuh langsung, kamu pasti hangus terbakar. Wah ya masuk akal. Terus 3 lapisnya gimana tuh di analogi listrik?
Ya, karena listrik itu terlalu besar, makanya butuh makna. Makna ini bertindak sebagai gardu induk bertegangan ekstra tinggi. Dia nyerap energi absolut itu pertama kali. Masih sangat berbahaya buat orang awam ya, tapi seenggaknya udah mulai ada bentuknya. Betul. Nah, terus ISM itu ibarat transformator penurun tegangan yang ada di tiang listrik pinggir jalan. Oh, yang sering kita lihat di jalan-jalan itu? Iya, IS mengambil energi dari gardu induk, terus mengencarkan tegangan itu supaya aman buat didistribusiin ke rumah-rumah warga. Keren analoginya, berarti bab itu adalah saklar di dinding rumah kita dong. Nah, itu dia. Kalau kamu mau lampu nyala, kamu kan nggak mungkin manjat tiang listrik atau nerobos masuk ke gardu induk tegangan tinggi. Jelas nggak mungkin bisa mati kesetrum. Makanya, kamu cukup menekan saklar aja. Ketiganya tuh nyalurin esensi energi yang sama persis, tapi kapasitas dan fungsinya beda-beda. Bener banget. Dan menurut pemahaman ini, tanpa struktur 3 lapis tadi, manusia cuma punya 2 pilihan. Hidup dalam kegelapan total, atau hangus kesetrum listrik kosmik itu. Oke, sekarang mari kita bawa konsep gardu listrik kosmik ini ke dunia nyata. Gimana sih cara sumber ini memetakan tokoh-tokoh sejarah ke dalam 3 tingkatan tadi? Terutama soal klaim radikal tentang Ali bin Abi Thalib di awal tadi ya. Iya, itu kan provokatif banget. Gimana tuh penjelasannya? Kita harus mundur ke momen paling krusial dalam sejarah awal Islam, yaitu menjelang wafatnya Nabi Muhammad sekitar tahun 632 Masehi. Peristiwa ini sering disebut Ghadir Khum. Oke, situasi waktu itu gimana? Waktu itu Muhammad udah mulai sakit-sakitan, terus menurut literatur yang kita bahas ini, beliau nerima peringatan keras dari Tuhan. Pesannya tuh berat banget. Pesan kayak sampaikan sekarang atau semuanya batal gitu? Iya, sampaikan satu pesan terakhir ini sekarang juga. Atau seluruh misimu selama puluhan tahun ini bakal sia-sia, tak berbekas. Wah, bayangin tekanan psikologisnya. Di depan puluhan ribu orang di tengah gurun, beliau harus nyampein sesuatu yang jadi penentu segalanya. Di momen itulah beliau berpidato. Beliau ninggalin 2 harta karun, yaitu Al-Quran dan keluarganya, terus mengangkat tangan Ali tinggi-tinggi. Dan ini momen di mana kalimat historis itu diucapin ya. Benar, beliau bilang, barang siapa yang menjadikan aku maulanya, maka Ali adalah maulanya. Nah, pemahaman arus utama kan ngartiin maula ini sekedar pemimpin politik atau pelindung. Iya, biasanya ditafsirin sebagai suksesi kepemimpinan biasa. Tapi, kalau kita bedah pakai kacamata gnostik dari materi ini, lapisan maknanya tuh jauh lebih dalam dari sekedar politik. Muhammad saat itu sebenarnya lagi mendeklarasikan posisi teologis Ali yang sebenarnya. Tunggu, maksudnya mendeklarasikan kalau Ali itu adalah sang makna. Tepat sekali, Ali adalah gardu induknya. Bentar. Buat kamu yang lagi dengerin ini pasti mikir hal yang sama nih. Kalau Muhammad itu adalah nabi utama, sosok yang bawa agama dan kitab sucinya, namanya ada di syahadat. Terus kenapa posisinya beda gitu kan? Iya. Gimana mungkin secara spiritual si pembawa pesan ini justru cuma jadi transformator penurun tegangan? Sementara sepupunya sendiri, Ali, malah jadi gardu induknya. Kenapa nabi utamanya lebih encer? Nah, jawabannya tuh ada di fungsi masing-masing tingkatan yang kita bahas tadi. Ism atau nama, peran yang dipegang Muhammad saat itu, diciptain khusus buat diplomasi dan syariat publik. Oh, jadi harus lebih ramah buat masyarakat luas. Betul, beliau itu wajah yang bisa diterima massa, manifestasi yang udah diencarkan supaya manusia biasa tuh nggak ketakutan dan bisa ngikutin hukum-hukum agama pelan-pelan. Wah, masuk akal dalam kerangka ini. Terus makna posisinya gimana? Sebaliknya, makna itu beroperasi di frekuensi kebenaran absolut. Realitas Ali itu terlalu menyilaukan, terlalu pekat buat ditangkap langsung. Berarti ini ngejelasin kenapa secara historis Ali tuh ngadepin begitu banyak penolakan dan peperangan dari masyarakatnya sendiri ya? Iya, itu konsekuensi logisnya. Manusia biasa masih bisa mentoleransi dan mencintai ism karena perannya emang dirancang buat merangkul mereka. Tapi makna nggak punya filter itu ya? Betul. Makna nggak kenal kompromi diplomatis. Berhadapan sama makna tuh ibaratnya kayak kamu maksa ngelihat matahari pas siang bolong tanpa kacamata hitam. Menyakitkan. Makanya orang-orang membenci dan merangi dia. Tepat. Karena jiwa mereka yang terbatas itu nggak sanggup memproses level manifestasi bertegangan tinggi tersebut. Sementara itu tokoh lain kayak Salman Al-Farisi beroperasi sebagai bab. Saklarnya tadi ya? Pintu masuk buat segelintir orang yang emang udah siap menuju frekuensi tinggi itu. Betul. Tapi jujur aja, klaim kalau tokoh utama publik itu posisinya ada di bawah sosok di balik layar, ini pasti memicu kontroversi luar biasa. Oh, jelas.
Sangat kontroversial. Nah, apa iya kerangka teologi ini menganggap kejadian Muhammad dan Ali ini cuma anomali sejarah yang terjadi sekali doang? Justru kebalikannya loh. Sumber ini nyebut fenomena itu sebagai sunatullah. Sebuah hukum alam kosmik yang polanya abadi dan selalu berulang dari zaman ke zaman. Melintasi berbagai kitab suci gitu. Iya, ini tuh semacam cetak biru soal gimana kekuatan spiritual mengelola bumi kita ini. Wah, mari kita lihat pembuktiannya. Coba, gimana pola ini bisa dilacak di sejarah nabi-nabi terdahulu menurut mereka? Kita mulai dari kisah Nabi Ibrahim ya. Di kitab Ibrani pasal 7, dikisahin Ibrahim ketemu sama sosok misterius yang namanya Melkisedek. Oke, Melkisedek. Terus apa yang terjadi? Di pertemuan itu, Melkisedek memberkati Ibrahim, dan Ibrahim membalas dengan menyerahkan 1/10 dari seluruh hartanya ke Melkisedek. Bentar. Kalau kita bedah mekanismenya, hukum universal soal otoritas kan jelas ya. Entitas yang lebih rendah selalu diberkati oleh yang lebih tinggi. Tepat banget. Dan kamu kan nggak mungkin bayar upeti atau pajak persembahan ke bawahanmu, kan? Iya juga ya. Fakta bahwa Ibrahim yang menyerahkan hartanya itu berarti nunjukin kalau posisi spiritual Ibrahim ada di bawah Melkisedek. Betul. Nah, pola kayak gini berulang lagi. Kita lompat ke zaman Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di Injil Matius pasal 11 ayat 11, Yesus sendiri ngasih pernyataan yang sangat eksplisit. Pernyataan apa tuh? Dia bilang, di antara semua manusia yang pernah dilahirkan oleh perempuan, gak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Wah, itu kan penegasan langsung dari sang pembawa pesan utamanya ya, kalau ada sosok lain di eranya yang kebesarannya melampaui dia ya. Iya, terus dalam tradisi Islam juga ada. Coba lihat kisah Musa dan Khidir. Musa itu kan salah satu nabi terbesar, pembawa hukum raksasa buat sebuah bangsa. Betul, sosok yang sangat monumental. Tapi anehnya, dia malah diperintahkan sama Tuhan buat mencari, mengikuti, dan berguru ke Khidir. Secara hierarki, pembawa hukum syariat cuma bakal ditundukkan buat ngikutin sosok yang realitas ilmunya beroperasi di level esensi absolut. Balik lagi ke konsep ism dan makna tadi ya, polanya emang konsisten banget. Apalagi kalau kita ngomongin soal Yakub dan Yusuf. Nah, kisah Yakub dan Yusuf ini mendemonstrasikan perbedaan otoritas ism dan makna dengan sangat telanjang. Coba jelasin gimana tuh dinamikanya. Yakub bertindak sebagai ism. Bukti pertamanya ada di mimpi Yusuf. Di mimpi itu, matahari, bulan, dan 11 bintang bersujud ke Yusuf. Benda-benda langit itu kan mewakili Yakub dan saudara-saudaranya. Lagi-lagi entitas yang lebih rendah bersujud ke yang lebih tinggi. Benar, tapi bukti yang paling kuat itu kelihatan dari gimana cara mereka berdua menangani dosa. Oh, maksudnya momen waktu saudara-saudara Yusuf memohon ampun atas kejahatan mereka buang Yusuf ke sumur di masa lalu itu. Iya, perhatiin deh perbedaan kata-katanya. Waktu saudara-saudaranya datang ke Yakub, sang ayah, buat minta maaf, Yakub bilangnya gini, "Aku akan memintakan ampunan kepada Tuhanku untuk kalian." Memintakan ampunan. Berarti perannya jelas cuma sebagai perantara dong. Dia nggak punya kuasa langsung buat ngehapus dosa itu. Persis, dia harus memohon dulu ke atas. Tapi coba lihat apa yang terjadi waktu mereka menghadap Yusuf. Yusuf nggak berdoa, Yusuf nggak memintakan ampun. Terus Yusuf bilang apa? Dia langsung mendeklarasikan, tidak ada celaan atas kalian hari ini. Wah gila, perbedaan mekanismenya luar biasa banget. Yakub tuh harus memohon, ibarat pengacara yang ngajuin gerasi ke presiden. Tapi Yusuf malah langsung ngeksekusi pengampunan itu layaknya dia presidennya sendiri. Nah itu, Yusuf punya otoritas ilahi absolut di detik itu. Dan otoritas makna yang lebih tinggi ini selalu ngambil alih ketika si ism udah mencapai batas kemampuannya. Ada contoh lain nggak yang sejelas ini? Ada. Lihat kasus Musa dan Yosua bin Nun. Musa itu kan ngotbahin janji Tuhan soal tanah Kanan. Tapi waktu bangsa Israel memberontak dan nolak buat berperang, Musa nggak bisa maksa realitas itu buat terjadi. Iya, diceritanya kan Musa keburu wafat sebelum masuk ke Kanaan. Betul, Yosua lah yang ngambil alih dan membumikan janji itu. Yosua yang ngelakuin penaklukan Kanaan, bahkan secara mekanis, Yosua tuh nunjukin kekuatan kosmik yang mengerikan. Wah, kekuatan apa tuh? Dia memerintahkan matahari dan bulan buat berhenti bergerak di langit, supaya pertempurannya bisa dimenangkan hari itu juga. Hah, menghentikan benda langit? Itu kan berarti dia mengendalikan sistem tata surya itu sendiri. Itulah level kekuatannya, Ma'ana.
Analogi soal arsitek di lab rahasia yang kita bahas di awal tadi tuh makin kerasa pas banget kalau kita lihat juga kisah Raja Sulaiman. Oh iya, Sulaiman dan Asif bin Barkia ya. Iya, Sulaiman itu ibarat CEO-nya. Raja yang duduk di singgasana, berkuasa secara tampak luar, ya figur publiknya lah. Tapi saat dia butuh keajaiban instan, dia nggak ngeksekusi sendiri kan? Bener, pas dia mau mindahin singgasana Ratu Sheba dalam sekejap mata, dia bersandar pada menterinya si Asif itu, sosok rahasia yang punya ilmu dari kitab. Jadi Sulaiman mungkin wajah kerajaannya, tapi mesin keajaibannya murni dikendaliin sama Asif sang mania. Betul banget. Dan mekanisme keajaiban antara CEO dan arsitek ini mencapai puncaknya pas kita ngebandingin Yesus sama Simon Petrus. Gimana tuh perbandingannya? Yesus sebagai isem kan sering melakukan penyembuhan lewat medium fisik. Entah itu lewat sentuhan tangan atau waktu orang sakit narik ujung jubahnya. Selalu ada materi fisik yang dilibatin. Iya, benar. Sentuhan langsung. Tapi Alkitab nyatet fenomena yang beda banget pada Petrus, sang batu karang. Petrus kan nyembuhin tanpa sentuhan sama sekali ya? Iya, cuma pakai bayangannya. Coba bayangin fisika spiritualnya. Menyembuhin lewat jubah fisik berarti pakai materi yang nyata dan bisa diraba. Tapi Petrus nyembuhin orang cuma lewat proyeksi bayangannya yang jatuh ngenain mereka waktu dia lewat. Wah, bayangan itu kan sesuatu yang non-fisik. Tapi entah gimana bisa memancarkan kekuatan yang jauh lebih pekat. Itu mendemonstrasikan level manifestasi makna yang jauh lebih murni dari sekedar penyembuhan berbasis sentuhan fisik. Oke, polanya sangat konsisten di teks ini. Di setiap generasi selalu ada wajah publik dan selalu ada kekuatan absolut di belakang layar. Tapi ini ngelahirin satu pertanyaan kritis nih. Pertanyaan apa tuh? Kalau Petrus, Yosua, Asif, Yusuf, dan Ali ini semuanya beroperasi di frekuensi gardu induk makna yang sama tegangan tingginya, apa iya mereka ini sebenarnya entitas yang sama? Maksudnya jiwanya sama gitu. Ulang dirinya dari satu tubuh ke tubuh lain di sepanjang sejarah manusia? Itu pertanyaan yang logis banget. Tapi disinilah kerangka teologi sumber ini menarik garis batas yang sangat tajam. Mereka nolak mentah-mentah konsep reinkarnasi jiwa. Oh, menolak ya? Bukannya ada sekte yang percaya gitu? Ada, misalnya sekte Nusairi. Mereka emang meyakini reinkarnasi harfiah. Mereka percaya kalau jiwa Ali itu secara literal bereinkarnasi jadi Habel, terus mati jadi Seth, jadi Yusuf, lalu Petrus, dan Muhammad jadi Adam, Nuh, Musa, Yesus. Tapi alam semesta teks yang lagi kita bahas ini punya aturan fisika yang beda soal itu. Beda jauh. Ini sama sekali bukan tentang jiwa personal yang pindah-pindah tubuh. Ini tuh tentang daya ilahi atau roh kudus yang bermanifestasi melalui individu-individu yang secara historis tuh emang punya jiwa dan identitas beda-beda. Aku nangkep. Berarti ini bukan satu tangan yang sama ganti-ganti sarung tangan kulit ya? Bukan. Melainkan ibaratnya arus listrik yang sama mengalir ke bohlam lampu yang beda-beda. Nah, analogi lampu tuh brilian banget. Energinya sama persis, tapi bohlamnya ya beda. Biar gampang, kita urai mekanismenya lewat momen penciptaan manusia pertama. Momen waktu Tuhan nyuruh malaikat sujud ke Adam. Betul. Coba pikir deh, masuk akal nggak sih malaikat yang terbuat dari cahaya murni itu disuruh bersujud ke gumpalan tanah liat yang baru aja dibentuk? Pasti ada penolakan konseptual sih di situ. Secara hierarki, tanah liat kan jelas lebih rendah dari cahaya. Tepat. Makanya malaikat tuh nggak bersujud ke tubuh fisik Adam, dan mereka juga nggak bersujud ke jiwa personal Adam. Terus mereka sujud ke apa? Mereka bersujud pada cahaya ilahi yang dalam kerangka ini disebut cahaya keluarga Muhammad, yang kebetulan lagi meminjam tubuh Adam, bermanifestasi di dalam dirinya pada detik tersebut. Wah gila, ini ngingetin aku sama satu penjelasan menakjubkan dari tokoh esoterik yang ada di sumber ini, namanya Imam Ahmad Hasan. Oh ya, soal Yakub dan Yusuf tadi ya? Iya, dia ngurai fenomena sujudnya Yakub ke Yusuf tuh pakai mekanika berbagi tubuh ini loh. Konsep berbagi tubuh ini emang benar-benar ngubah cara kita memahami keajaiban sejarah. Kan Imam Ahmad Hasan ngeklaim di detik persis waktu Yakub bersujud itu, Yusuf tuh bukan sekedar Yusuf si anak muda biasa. Benar. Pada momen absolut tersebut, realitas dari Imam Hussein, sang makna, lagi meminjam tubuh Yusuf. Mereka berbagi satu wadah fisik pada detik itu. Makanya Yakub yang punya penglihatan spiritual tingkat tinggi tahu dia nggak lagi sujud ke anaknya kan? Iya, Yakub tuh melihat kehadiran entitas kosmik raksasa yang mendadak termanifestasi di dalam diri Yusuf. Dan karena dayanya begitu absolut, Yakub langsung tersungkur sujud. Luar biasa sih ini. Jadi tubuh nabi atau tokoh sejarah ini ibarat cawan yang tiba-tiba diisi sama air laut kosmik buat munculin momen sakral. Ini ngebantah telak teori reinkarnasi dong.
Jelas. Karena dua kesadaran bisa bertemu dalam satu momen tanpa saling ngehilangin identitas aslinya. Dan struktur cahaya ini beroperasi itu dengan sangat matematis loh. Matematis gimana? Gini, kalau kita ngomongin keseimbangan alam semesta, setiap partikel pasti punya antipartikel kan? Iya, selalu ada polaritas. Nah, kalau sistem pencerahan Tuhan beroperasi secara terstruktur lewat pintu, nama, dan makna, atau bab, ism, makna, lalu gimana dengan hukum fisika kejahatannya? Bentar-bentar, berarti kita lagi ngelihat sebuah papan catur raksasa nih. Kalau pasukan bidak putih punya tatanan hierarki 3 lapis itu, apa iya bidak hitam dari sisi kegelapan juga punya cetak biru operasional yang sama persis? Secara presisi, sama persis. Kejahatan spiritual tingkat tinggi itu nggak acak atau primitif. Jalur degenerasi adalah cerminan terbalik dari jalur pencerahan. Serius? Iblis meniru hierarki itu? Iblis nggak bekerja sendirian di luar sistem. Dia ngebangun hierarki bab, ism, dan maknanya sendiri buat ngebajak kesadaran manusia. Mekanismenya juga sama, manifestasi. Ada bukti tekstualnya nggak di teks yang kita bedah? Ada. Kita bisa lihat buktinya di Injil Lukas pasal 22. Di situ dinyatakan dengan sangat literal, maka masuklah iblis ke dalam Yudas Iskariot. Wah, berarti Yudas tuh nggak sekedar dipengaruhi pikirannya dari luar ya? Bukan, tubuh Yudas benar-benar jadi wadah manifestasi iblis, sama persis kayak Adam atau Yusuf yang jadi wadah buat cahaya Tuhan tadi. Merinding sih. Terus gimana kerangka teologis ini nerapin cermin gelap itu ke era sejarah Islam awal? Nah, berdasarkan logika sistemik mereka, di mana setiap generasi selalu ada benturan cahaya dan kegelapan, mereka memetakan terbentuknya sebuah trinitas gelap. Trinitas gelap? Kapan tuh kejadiannya? Tak lama setelah wafatnya Nabi Muhammad. Dalam konstelasi ini, sumber ngeklaim kalau Abu Jahal diklasifikasikan sebagai bab, atau pintu gerbang dari kegelapan. Oke, terus ismnya siapa? Abu Bakar memegang peran sebagai ism, wajah publik dari kejahatan yang lebih gampang diterima massa. Dan Umar berposisi sebagai makna, manifestasi tertinggi dan paling absolut dari iblis itu sendiri. Jujur, secara historis dan teologis, metain sahabat-sahabat Nabi ke dalam struktur Trinitas gelap ini adalah langkah yang sangat amat radikal dari sumber ini. Sangat radikal. Sekali lagi kita cuma membedah cara berpikir mereka ya. Tapi dari segi matematika spiritual mereka, klaim ini tuh nyiptain simetri yang sempurna di papan caturnya. Polanya nggak pernah putus. Berarti ini bakal terus berlanjut sampai akhir zaman dong? Betul. Kalau Tuhan ngirim Al-Mahdi di akhir zaman, maka iblis ngebalas dengan memanifestasikan Sufyani. Waktu Tuhan nurunin Mesias, iblis nyiapin wadah buat antikristus atau Dajjal. Kalau ngomongin Dajjal, ada satu fakta dari sumber ini yang bikin aku agak kaget sih. Fakta biologis soal ritme tidur itu ya? Iya, itu ngevalidasi banget kalau entitas cahaya dan kegelapan emang pakai cetak biru yang sama. Kan Tuhan itu maha hidup dan secara mutlak nggak pernah tidur ya? Benar. Dan karena para nabi sejati itu adalah wadah manifestasi Tuhan, biologi mereka menyesuaikan diri dengan realitas itu. Makanya sering disebutin kalau para nabi itu matanya terpejam pas tidur. Tapi hati dan kesadaran spiritual mereka tetap terjaga sepenuhnya. Manifestasi Tuhan di dalam diri mereka nggak pernah ikut mati sementara. Itu ciri khas mutlak dari wadah cahaya tingkat tinggi. Daging butuh istirahat, tapi radar kosmiknya nyala 24 jam. Nah, ini nih yang gila. Kenapa tuh? Di literatur hadis tentang kelahiran Dajjal, disebutin kalau orang tua Dajjal itu bakal ngelahirin anak dengan ciri biologis yang spesifik banget. Matanya tertidur, tapi hatinya nggak pernah tertidur. Persis meniru ciri nabi sejati kan? Bikin merinding loh ini. Bahkan sampai ke detail fungsi ritme biologis dan metabolisme spiritual, sisi gelap tuh niru sisi terang dengan sangat sempurna. Makanya, secara mekanis, Dajjal itu bukan sekedar tiran politik atau manusia jahat biasa. Dajjal itu manifestasi entitas supernatural bertegangan ekstra tinggi yang pakai sasis biologis yang sama canggihnya sama para nabi. Berarti, pantesan aja sosok kayak Dajjal ini punya kemampuan yang ngebingungin umat manusia ya? Iya, dia bisa ngelakuin mujizat, menyembuhin penyakit, nurunin hujan, ngehidupin yang mati. Secara fungsional, dia pakai mesin yang sama dengan nabi. Cuma energinya beda sumber ya? Betul. Energi yang ngalir di dalamnya berasal dari gardu induk kegelapan. Dan disinilah letak puncak dari keterampilan spiritual menurut ajaran ini. Di dunia yang kayak gini, selamat tuh bukan berarti sekedar ngaku percaya sama Tuhan. Tapi keselamatan adalah kemampuan navigasi. Keterampilan ngebaca peta kosmik yang super rumit ini, Tepat banget.
Kamu harus bisa mengidentifikasi siapa yang saat ini beroperasi sebagai esensi atau makna, siapa yang berfungsi sebagai wajah syariat atau isem, dan lewat pintu mana atau bab. Kamu harus masuk. Dan di detik yang sama, kamu harus punya radar yang cukup tajam buat nembus penyamaran kejahatan yang secara brilian meniru persis struktur ilahi tersebut. Ya, karena kalau kamu salah mengidentifikasi gardu induknya, kamu bisa aja nyembah manifestasi iblis sambil ngira kalau itu adalah Tuhan. Wah, jadi, kalau kita tarik semua kerumitan teologis ini ke kehidupan kita, apa sih yang bisa kita pelajarin? Buat kamu yang lagi dengerin obrolan kita ini, nyelemin dunia pemikiran yang seradikal ini sebenarnya maksa kita buat ngatur ulang cara kita ngelihat realitas hari ini. Gimana maksudnya ngatur ulang realitas? Ya, kita ini kan terlalu sering tertipu sama panggung luarnya. Kalau ada orang yang pegang mikrofon paling keras, pakai baju paling suci, atau pengikutnya paling banyak, kita otomatis nganggep dia yang pegang otoritas absolut. Padahal sejarah panjang yang baru aja kita bedah ini nunjukin realitas yang sebaliknya ya. Iya kan? Mulai dari Yosua, Asif bin Barkiyah, sampai Ali bin Abi Thalib. Itu nunjukin kalau otoritas yang paling pekat, sang arsitek sesungguhnya, seringkali malah nggak butuh panggung sama sekali. Bener, kekuatan absolut itu beroperasinya ya dari dalam bayang-bayang, lap rahasia, ngebiarin para CEO dan juru bicara buat ngadepin tepuk tangan dan caci maki publik di depan. Itu kesimpulan yang luar biasa dalam. Dan ini ninggalin kita pada satu pertanyaan provokatif nih buat kamu renungin. Kalau di sepanjang sejarah peradaban, kekuatan makna yang sesungguhnya bekerja di belakang layar para pemimpin yang kita kenal? Pertanyaannya adalah, apa iya pola itu cuma berhenti di masa lalu? Nah, Ataukah di dunia modern kita saat ini, sosok-sosok yang sebenarnya megang kendali spiritual paling masif dan murni di planet ini adalah mereka yang namanya nggak pernah sekalipun masuk dalam berita utama. Coba deh kamu cari tahu sendiri, siapa sih yang sebenarnya lagi megang saklar di balik bayang-bayang saat ini?